Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul dapat menumbuhkan rasa iman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta, karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Selain itu pula menumbuhkan semangat dalam beribadah, karena kita memahami akhirnya kehidupan orang-orang yang zalim, yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk dipercayai dan diimani, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 Nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk kaumnya. Nabi Hud alaihissalam yang merupakan Nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya di suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku yang sangat terpuji, diantaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, pekerja keras, serta bijaksana dan ramah dalam bergaul kepada kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan dalam Al-Quran. Nama Hud banyak diabadikan sebagai nama salah satu surah Al-Quran, yakni surah ke-11. Seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surah Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dalam Quran surah Hud ayat 50 yang artinya, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Rob bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran surah Hud ayat 50. Dan dilanjut pada Quran surah Hud ayat 51 yang artinya, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dan tanah subur di Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga dikenal sebagai daerah di mana Nabi Soleh dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Sejarah Nabi Hud alaihissalam sangat erat kaitannya dengan kaum Ad, yaitu kaum yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dan merupakan kaum tertua setelah dibinasakannya kaum yang zalim kepada Nabi Nuh alaihissalam. Diriwayatkan Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut keturunan dari Syam bin Nuh. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur dan hijau,
hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawatan tubuh kaum Ad juga diketahui sangat kuat dan besar, sehingga sangat menguntungkan dalam pekerjaan sehari-hari. Namun, kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah sebagai Rob mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nuh alaihissalam. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan syirik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran Surah Hud ayat ke-52, yang artinya, dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Robmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras, Dia akan menambahkan kekuatan di antara kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang-orang yang berdosa." Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyerukan kebaikan kepada kaum Ad, selain diabadikan dalam Al-Quran Surah Hud, juga diabadikan dalam Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 128-135. Nabi Hud alaihissalam sendiri menyerukan kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila. Dalam Quran Surah Hud ayat 54, yang artinya, mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagai sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakinkan kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali untuk mereka. Sesuai yang tertuang dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 70, yang artinya, mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kau benar." Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam dan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun di tengah sosok yang sorak-sorai
kaum Ad berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi, peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai Sang Kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada di depannya seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan yang kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 6-8 yang artinya, sedangkan kaum Ad mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus. Maka kami melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau mengembuskan nafas terakhir. Mukjizat adalah suatu peristiwa atau kejadian ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada kaumnya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. Dan 3 mukjizat yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada Nabi Hud alaihissalam guna membantu beliau dalam berjalan mendakwahkan kepada kaum Ad adalah: atas izin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat hingga membuat ladang dan pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai Allah umur yang panjang, yakni mencapai 130 tahun. Dan mukjizat yang terakhir adalah terselamatkannya Nabi Hud alaihissalam dan pengikutnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad di atas memberikan banyak hikmah dan pelajaran yang masih relevan hingga saat ini. Untuk yang pertama, kekayaan dan kekuatan kaum Ad merupakan titipan Allah Ta'ala yang patut untuk tidak kita sombongkan. Kekayaan ataupun kekuatan manusia tidak patut untuk kita sombongkan karena dunia ini hanya bersifat sementara dan yang kekal itu adalah di akhirat. Dan bagi umat muslim yang mengetahui akan hal ini pasti lebih memahami. Yang kedua, janji Allah Ta'ala
tentang azab adalah nyata. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menurunkan angin kencang yang menghancurkan segala isinya. Yang ketiga, kesabaran dan kegigihan Nabi Hud alaihissalam untuk menyuruhkan agama yang layak untuk ditiru hingga saat ini. Demikian dulu saya akhiri. Kebenaran hanya milik Allah. Hilaf dan salah adalah dari diri saya pribadi sebagai umat Islam yang sama-sama mencari ilmu dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.